Angka orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan, buat kesempatan nafas yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Hari Minggu kita akan dengar firman Tuhan ya. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, kuat di tengah persoalan atau kesesakan. Kita belajar ya bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah pergumulan. Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat di Tesalonika yang pada saat itu sedang mengalami tekanan, aniaya, supaya mereka tetap kuat, kokoh di tengah pergumulan. Begitu juga dalam kehidupan kita, kalau kita punya pergumulan masalah, kita diingatkan untuk tetap kuat, tetap kokoh, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tuhan izinkan kita mengalami masalah pergumulan itu pasti punya rencana Tuhan yang terindah. Kita untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong, menjadi anak yang kuat. Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi masalah pergumulan? Pertama, kita harus mengucap syukur, mengucap syukur. Karena kita tahu kalau kita mengucap syukur, di situ ada kekuatan, ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan ya. Tuhan pasti tolong kita. Jadi apapun pergumulan saat ini, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka beban kita juga akan menjadi ringan. Karena kita tahu kenapa kita mengucap syukur, karena kita beriman pasti Tuhan pasti tolong kita. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita alami. Jadi kita mengucap syukur. Kita nggak boleh bersungut-sungut ya kalau misalkan pergumulan itu datang dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel itu lama sampai ditolong Tuhan, sampai 40 tahun loh. Dia ditolong karena mereka dalam pergumulan masalah, mereka bersungut-sungut, menggerutu, marah. Jadi belajar dalam pergumulan kita. Kalau kita menghadapi masalah, jangan bersungut-sungut. Sebenarnya Tuhan itu punya rencana kok dalam setiap pergumulan kita, masalah kita itu Tuhan punya rencana agar kita itu tetap beriman, percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tepat waktunya, indah pada waktunya. Seperti Tuhan juga pernah mengalami ya pergumulan di mana 5.000 orang, di mana saat itu dia cuma mempunyai 5 roti, 2 ikan. 2 ikan, tapi saat Tuhan mengangkat 5 roti 2 ikan kepada Tuhan, mengucap syukur, terjadi mujizat. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita
Kalau ada pergumulan, ada masalah, jangan apa? Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan marah, jangan suka berkelahi, sabar. Begitu juga dalam kehidupan Ayub ya, kita lihat Ayub dalam pergumulan, mungkin pergumulan kita itu gak seberat seperti Ayub ya. Ayub itu hartanya habis, anaknya habis, tubuhnya. Nah, kalau kita mungkin pergumulan kita mungkin keuangan, misalkan mungkin anak-anak kita atau sakit penyakit ya. Tapi kalau Ayub itu dia nggak pernah menggerutu, marah pun nggak pernah Ayub. Ayub berkata kepada Tuhan, dia berserah sama Tuhan, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi dia pasrah aja kepada Tuhan, apapun yang Tuhan berbuat buat hidupnya, Ayub percaya itu semua ada rencana Tuhan yang terindah. Akhirnya Ayub Tuhan ubah, dan Tuhan karena dia tidak pernah bersungut-sungut dan tidak pernah marah sama Tuhan, akhirnya Tuhan ganti 2 kali lipat hartanya Ayub. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami masalah saat ini, pergumulan saat ini, tetap berucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau memberi saya anak-anak yang baik. Walaupun saat ini kita mengalami kesesakan yang masalah anak misalkan, Tuhan terima kasih Engkau memberi aku. Karena memang kita mau melahirkan anak itu pasti kan dari kecil tuh kita berharap anak-anak ini anak yang baik, anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan. Kalau misalkan sudah gede itu dia menentang kita atau punya sakit apa, kita ya Tuhan terima kasih Engkau berikan aku anak yang terbaik, berikan aku kesehatan, Engkau memberikan aku berkat-berkat hari ini. Aku bersyukur Tuhan, aku ada nafas saat ini, aku sudah bersyukur. Banyak sekali ya orang-orang yang di rumah sakit ya, saya lihat ya pakai oksigen gini kok mulutnya itu bengap-bengap. Kita ini bersyukur loh, bisa nafas enak, bisa jalan, mau makan apa ada, tinggal uangnya aja. Tapi kalau terlalu banyak makan juga jadi penyakit ya. Nah, tapi kita bersyukur loh saat ini, sampai ada saat ini kita masih sehat, bisa bernapas dengan gratis. Itu juga karena Tuhan, jangan menggerutu. Jadi kalau ada masalah kita harus tetap kuat. Yang kedua kita harus kuat. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup menolong kita. Nah, yang ketiga kita harus dengan apa? Doa. Berdoa itu tanda kita, hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Ya, kalau kita terus mengandalkan Dia, terus kita tetap berdoa, saya percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Tadi kalau ada pergumulan, jangan seperti bangsa Israel yang suka menggerutu, yang suka bersungut-sungut, yang suka marah. Kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang mendengar doa kita. Apapun saat ini pergumulan kita serahkan sama Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia berikan terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh anak percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan jalannya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan, kami tetap bersandar kepadamu Tuhan, karena pengharapan kami kepadamu Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami saat kami mengalami masalah. Kami tetap mengucap syukur karena kami tahu saat kami mengucap syukur, disitulah ada mujizat yang terjadi. Amin. Kami harus tetap kuat. Aku terkasih
kerajaan Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memberkati engkau. Tuhan Yesus membuat wajahnya bersinar atasmu dan terus bermurah hati kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati hidupmu. Diberkati pada waktu engkau keluar dan diberkati pada waktu engkau masuk. Diberkati keluargamu, diberkati usahamu, diberkati pelayananmu. Saya percaya mulai hari ini dan seterusnya sampai selamanya Tuhan terus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.